Oke, beberapa tahun terakhir fenomena-fenomena gerakan hijrah, gerakan-gerakan pengajian mulai merembak di masyarakat. Kalangan-kalangan pemuda, pemudi, ikhwan, akhwat, brothers, sisters, banyak yang tertarik dengan gerakan-gerakan tersebut dan banyak juga yang memperakasai sebagai pencetus gerakan-gerakan hijrah tersebut. Gerakannya sangat positif ketika masyarakat mungkin mulai resah dengan kehidupan beragama yang mungkin semakin tergerus dengan kehidupan modernitas yang membuat kita jadi jauh dari agama. Jadi ini satu gerakan yang positif. Namun, di balik semua gerakan-gerakan positif, itu mungkin ada tersampil sedikit hal-hal yang mungkin bisa dibilang kurang pantas atau negatif. Bersama saya Abdul Matin Muhammad, dan nanti akan ada narasumber yang insya Allah luar biasa di Majelis Mikir episode kedua. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa silaturahim ke Majelis Mikir ya. Alhamdulillah, ini majelis yang luar biasa. Wah, Masya Allah. Jadi mikir dimajeliskan luar biasa. Luar biasa. Kan biasanya mikir sendiri gitu kan. Kalau dalam bahasa Sunda tuh ngeherang. Jadi mikir sendiri terus tidur. Tapi ini luar biasa ya. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Insya Allah. Kegiatan lagi corona begini Ustadz, ngapain aja di Kebetulan saya kan ngurus pesantren. Iya. Jadi mau ketawa ya kan? Karena bingung juga gitu kan. Iya. Kalau ditanya kegiatan apa ya Ustadz biasa kegiatan sehari-hari gitu ya. Kebetulan saya punya pesantren juga. Iya. Pesantren Yatim Duafa, nama pesantrennya Firman Amalia. Dikit promosi boleh? Ya, boleh. Ya kapan-kapan lagi kan ya gitu. Betul. Yatim Duafa Firman Amalia sekarang domisilinya di Cileunyi. Nah, itu santrinya ada kurang lebih 20 orang. Kita di situ menghimpun anak-anak yatim gitu kan. Kemudian kita ya pelatihan lah gitu untuk dia itu lebih mengenal Al-Quran lah. Masya Allah. Tahfidz Quran. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Sangat bersyukur sekali saya sebagai host di Majelis Mikir bisa kedatangan Ustaz. Mudah-mudahan Majelis Mikirnya di barokah Ustaz. Amin. Nah, saya juga terima kasih. Saya diundang. Soalnya ini cukup lumayan padat juga. Oh gitu ya. Saya juga minta ini kapan saya diundang? Nggak diundang-undang. Ya, jadi luar biasa gitu. Masya Allah. Oke Ustaz. Gini Ustaz, sedikit ngomongin tentang tren anak muda dan hijrah Ustaz ya. Tren anak muda ya di Bandung khususnya ya, umumnya di Indonesia Ustaz. Pandangan Ustaz sendiri terkait tren anak muda yang hijrah itu kayak gimana Ustaz? Ini ngomongin anak mudanya dulu apa hijrahnya dulu? Boleh deh, anak muda hijrah. Oke. Kalau saya lihat justru anak muda ini hari ini sudah lebih lebih dinamis lah begitu ya, lebih proaktif ya gitu ya, nggak seperti zaman tahun-tahun kayak kita dulu lah gitu ya, tahun-tahun 90-an gitu kan. Jadi sedikit agak ada dinamis lah maksudnya gitu. Kalau untuk itu gerakan-gerakannya juga positif alhamdulillah gitu. Nah, untuk berbicara hijrah juga saya kira untuk semangat dan sebagainya luar biasa kan. Luar biasa. Jadi itulah mesti kita apresiasi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal atau fenomena yang terjadi hari ini. Betul. Jadi Ustaz sendiri positif lah dengan gerakan. Karena kita kan harus syukur dulu. Nah, syukur nanti Allah tambah. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Oke Ustaz. Agak sedikit nyentil nih Ustaz. Terkait tren anak muda yang hijrah, terus mereka cenderung agak songong gitu Ustaz dengan kehijrahannya tuh. Jadi kayak aku udah hijrah loh, aku udah kayak aku muslim banget gitu. Nah, menurut Ustaz orang-orang kayak gitu kayak gimana Ustaz? Pertama itu kita sebagai orang tua juga ya. Pengamat gitu. Bahwa jadi itu suatu hal yang memang mungkin kebanggaan ya bagi mereka sendiri, karena
perjalanan untuk itu juga agak lumayan nggak gampang sih sebetulnya gitu kan. Jadi kalau saya melihatnya pertama mungkin ada sebuah kebanggaan, tapi kemudian menjadi euforia yang berlebihan sehingga ada judgment misalkan kayak gitu. Nah itu persoalan yang menarik sebetulnya yang harus kita bahas gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu sama kita bingung ini kan majelis mikir. Iya siap. Jadi memang itu awalnya pola sombong itu dari mulai yang euforia gitu yang terlalu berlebihan. Saya kira seperti itu. Jadi awalnya sih positif kan. Ya, kayak misalnya orang nggak berhijab gitu kan, kemudian berhijab nih keren gitu kan kayak gitu. Jadi pertama kebanggaan, tapi kemudian menjadi kan Firaun juga awalnya gitu. Kalau kita lihat sejarah nih, gitu kan awalnya enggak ini. Bahkan saya pernah lihat di salah satu media sosial ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, padahal dia tuh awalnya nggak mengaku, karena ada kebanggaan, terus juga ada faktor eksternal misalnya dipuji-puji dan sebagainya, akhirnya gue banget. Jadi itu saya kira gitu, saya kira yang ya mungkin kalau istilah orang tuanya malah harus sedikit agak diperbaiki lah, atau misalnya diluruskan atau diarahkan gitu kan. Terus untuk menanggulangi biar kayak misalkan saya ini anak muda dan saya tuh sebenarnya gak mau tuh Ustadz untuk songong gitu karena kehijrahan saya, kayak gimana tuh Ustadz? Pertama ya itu harus apa ya banyak mengkaji sih awalnya kan gitu ya. Jadi kita harus lebih memahami esensi dan substansi dari suatu hal yang kita pahami. Makanya langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu terus belajar lah. Pertama kita belajar, mengkaji gitu kan. Akhirnya nanti karena proses itu panjang juga kan. Gitu. Proses pengkajian itu panjang juga gitu. Karena kalau misalnya pendek-pendek ya jadinya nggak ini ya. Jadi akan mengambil sebuah kesimpulan yang salah gitu. Begitu. Soalnya gini Ustadz, jadi kita tuh kayak, saya sambil mau tanya juga nih, kalau misalkan saya lagi kajian Ustadz contohnya, oh iya saya kenalan dulu ini Ustadz Irfan. Masya Allah luar biasa. Belum dikenal. Saking asiknya ngobrol langsung pengen nanya gitu Ustadz. Ustadz gini Ustadz, saya lagi kajian Ustadz ya, kajian Ustadz Irfan. Tapi saya tuh kayak masukin ke Instastory saya bahwa lagi kajian Ustadz Irfan nih gitu. Itu hukumnya gimana Ustadz? Boleh nggak kayak gitu? Kalau kita ambil positifnya, pertama mungkin kalau misalnya maksudnya dia misalnya untuk mengajak nih, saya dapatin sesuatu di sini, di kajian ini, maksudnya mungkin kayak gitu. Terus kemudian di post misalnya di media sosial dan sebagainya. Ya mungkin kalau maksudnya untuk mengajak dan sebagainya, karena saya kan kadang gini kan, kita menemukan sesuatu nih, gitu kan, wah ini bagus banget ya, barangnya beli di mana? Dari sini loh, nah ini kan. Di sini akhirnya dipromosiin gitu. Positifnya kayak gitu sih gitu. Kalau berbicara hukum sih ya itu tergantung tadi. Kalau misalnya maksudnya untuk menjudgment orang, misalnya untuk di-post untuk menunjukkan bahwa ini kajian yang benar, yang lain nggak benar, itu nggak benar. Kalau bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk mengajak dan sebagainya, ya mungkin bagi dirinya ya step lah gitu, yang tahapan mungkin untuk wilayah dirinya itu tahapan mungkin gitu. Oh itu jawaban teraman kayaknya. Soalnya nanti takutnya gitu. Tapi nggak ada maksud sih. Kita di majelis ini kan nggak ada ya kan? Nggak ada maksud. Apa ngomong apa aja sih? Nggak ada. Kita benar-benar pure mikir ya. Karena ini berasal dari keresahan Ustaz. Banyak orang yang resah dengan kayak semacam mungkin ada orang yang belum tersentuh hidayah hijrah gitu. Mereka bertanya-tanya, bahkan saya pun bertanya-tanya apakah boleh nggak sih kayak ngepost gitu lagi kajian, kalau lagi sholat, kalau menurut saya agak keterlaluan ya. Lagi sholat wajib kan menurut Ustaz sendiri gimana? Jadi pas mau ruku dicekrek gitu. Jadi itu kan banyak yang kasus-kasus yang sering nanya juga ya gitu dari pengalaman. Ustaz bab sodako nih gitu kan. Ustaz saya nih mau donasi, mau sodako, gimana nih hukumnya kalau saya post gitu? Saya kira kalau ya itu kembali ke niat. Gitu. Ada orang yang memang saya itu untuk ngajak orang, misalnya kayak orang, saya teh punya punya keinginan untuk, dan saya udah berbuat baik, saya pengen mengajak orang untuk berbuat baik, gitu loh. Yang ini dia, ya udahlah, mudah-mudahan
bisa ini gitu. Karena mungkin ceramah nggak bisa atau secara formal lah gitu kan. Nah ini dengan cara seperti itulah yang mungkin di generasi milenial juga yang nggak kalah pentingnya juga bagi kehidupan mereka gitu kan. Gitu untuk itu. Jadi kembali ke niat. Itu innamal a'malu binniyat. Betul. Kalau sekedar mempost itu kan kita juga nggak bisa menjustis misalkan lu ria lu gitu kan nggak bisa juga gitu atau tapi yang kalau misalnya tadi kembali untuk kita ngepost tapi untuk misalnya tadi menjudge orang salah dan kita yang paling benar, nah itu saya kira yang harus diperbaiki. Baik. Soalnya gini Ustaz, nyambung nih budaya pamer itu biasanya sama visual Ustaz. Ya. Pakaian Ustaz, Masya Allah. Banyak nih orang-orang hijrah tuh tiba-tiba contoh Ustaz ya. Sempat kita bahas juga di majelis mikir episode sebelumnya Ustaz tentang pakaian yang kayak cingkrangan Ustaz, pakai gamisan panjang. Jadi Assalamualaikum, anak jadi anak acung. Nah Ustaz itu kayak gitu kalau niatnya misalkan menurut Ustaz sendiri nih pandangan Ustaz tentang fenomena anak jadi anak-anak kayak gitu itu kayak gimana Ustaz? Nah, termasuk passion mungkin ya, termasuk cingkrang dan sebagainya. Ya, kalau tinjauan fikih gitu kan. Kalau kita melihat tinjauan fikih ya sah-sah aja sih. Maksudnya kayak orang bercadar nih, nikob, orang cingkrang, orang apa, ya itu suatu hal yang positif. Kalau menurut saya itu pribadi hal yang positif gitu. Cuma itu tadi kalau misalnya kembali ke penekanan dan sebagainya dan sebagainya itu saya kira juga itu yang harus kemudian dievaluasi lah gitu, dievaluasi jangan sampai seperti itu. Karena itu nantinya juga akan apa ya, menimbulkan persoalan-persoalan lain. Di samping misalnya kita ini sunnah ini, tapi ada niat untuk, nah itu. Jadi seolah-olah yang nggak cingkrang nggak sunnah, ya gitu kan, yang cingkrang sunnah misalnya. nggak gitu kan, Rasul makanya kan Rasul ada hadis qauli, fi'li, gitu kan, takriri. Bahkan yang sering kita apa ya, bukan jarang kaji, kalau kajiannya memang ada, cuman kurang minat kali atau apa gitu. Kurang famous gitu. Kan ada hadis-hadis takriri gitu kan, yang Rasul nggak melarang, Rasul juga nggak menyuruh, tapi itu menjadi sebuah hukum, supremasi hukum bahwa menandakan boleh, dan itu pun panjang kan gitu kajiannya. Gitu. Yang kadang-kadang kita berdebat itu, ini hadisnya ada tuh, sahih gitu. Itu kan sebagian gitu kan, sebagian ada, sebagian juga ternyata ada yang betul. Oke, Ustaz, tadi agak sedikit disinggung tentang kajian, Ustaz. Nah, ini agak lucu nih, Ustaz. Soalnya agak lucunya gini, Ustaz. Banyak sekarang tuh yang saya ketahui ya, Ustaz. Banyak orang tuh yang sekarang pelopor hijrah tuh kajiannya tuh cinta melulu, Ustaz. Artinya orientasinya selalu kayak udah nikah yuk kayak gitu loh, Ustaz. Jangan pacaran. Nah, menurut Ustaz sendiri kayak gimana tuh kajian-kajian semacam itu? Kalau kajiannya itu sendiri, kalau kayak saya melihat dari sudut pandang sebagai seorang ustadz yang menyampaikan, gitu kan, itu mungkin dalam situasi yang seperti ini di tengah-tengah milenial dan sebagainya, mungkin dianggap salah satu metode begitu kan, untuk mereka menyampaikan bahwa jangan mendekati zina, gitu kan. Itu kan maksudnya seperti itu. Kalau saya simak begitu. Kemudian daripada pacaran menikah misalkan, itu kan sebuah hal yang apa ya, kalau oleh saya, bukan saya ya, orang yang ya ustadz yang 90 atau yang mungkin haram apa, tapi itu kan sebuah apa ya, pengarahan begitu, pengarahan. Tapi kemudian semakin kesininya mungkin ada beberapa yang kebablasan. Maksudnya kebablasan itu gimana? Kajian, ada si Anu misalnya kajian, sehingga jadi ada istilah pacaran syariah, itu saya nggak ngerti gitu kan. Pacaran syariah itu seperti apa gitu. Padahal kan si ustadz itu sendiri juga nggak maksud gitu. Maksudnya kajian itu bukan untuk itu, enggak gitu. Maksudnya nggak gitu kalau saya gitu. Betul. Cuman ya kembali ke pemahaman orang, persepsi orang. Makanya itu tadi kan proses kajiannya juga panjang. Ini juga Ustaz, soalnya ada satu kasus tadi ya. Jadi dia tuh giro hijriahnya tinggi sekali Ustaz. Baru masuk kajian A lah gitu ya. Dan kajiannya itu tentang bagaimana menghindari zina, yang tadi bagaimana kayak ya udah kita nikah aja nih. Nikah kan banyak barokah gitu Ustaz yang bisa didapat. Nah, masalahnya Ustaz, dia itu jadi kayak nikah dan habis itu cerai Ustaz, beberapa minggu setelahnya cerai. Iya. Masalahnya karena itu salah siapa tuh Ustaz? Maksudnya kayak ada kejadian kayak ayo udah ta'aruf yuk, ta'aruf dipaksain ta'aruf yang akhirnya jadi kayak, jadi
nggak benar gitu Ustaz. Rumah tangga itu kayak gimana Ustaz fenomena semacam itu? Ya itu, jadi kan sebetulnya kalau bahasan niat tadi kan, itu dalam hadis yang populer kita dengar kan, itu disempilkan istilah faman kanat hijratuhu innamal a'malu binniyat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mura'atin yankihuha fahijratuhu ilama hajur ilaih. Dikit ada hadis lah. Siap. Oh ini Ustaz gitu ke bahasa Arab. Siap. Gitu kan. Gitu. Jadi itu kembali ke sana. Kadang ada orang yang ini dia mau datang kajian tuh karena memang ada si cewek itu. Itu juga kan menjadi sebuah catatan sebetulnya. Kan? Lalu kemudian awalnya ya kajian terus taruh akhirnya itu gitu kan, pirah pisah. Itu kan adalah persoalan yang harus berangkat ke awal tadi gitu. Awalnya dia tuh menikah itu untuk apa? Terus awalnya berawal dari mana? Sebabnya seperti apa? Gitu. Kalau itu kan akibatnya, sebabnya seperti apa? Mungkin bisa jadi faktor yang tadi saya sebutkan bahwa di faktor niat itu tadi. Jadi bukan taruhnya yang salah, bukan konsep nikahnya yang salah enggak. Ya, tapi itu ada ya ke niat kembali si orang tersebut gitu yang menjalani itu bagaimana kemudian seperti itulah. Oke, Ustaz. Kalau misalkan saya dalam artian saya belum sebenarnya secara misalkan ekonomi, manajerial, ilmu saya belum mampu, tapi saya tergiroh untuk nikah. Itu kayak gimana Ustaz? Bagusnya kayak gimana dulu tuh? Tanya girohnya baru girohnya nih Ustaz. Giroh tapi nggak pakai perhitungan. Nggak pakai perhitungan betul. Ya kalau ya itu tadi kan ada hadis Rasul nih, makanya kita balik lagi ke ilmu gitu, balik lagi ke sejauh mana kita memahami konteks tersebut kan. Memang dalam hadisnya ada ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Barang siapa yang dia itu misalnya mau untuk menikah, giroh nih gitu kan, mau menikah ya nikah gitu. Tapi kan ba'ah di situ juga ulama menafsirkan kan, ba'ah di situ bukan sekedar ini, bukan sekedar dia mau gitu kan, tetapi dia ngerti nggak gitu, ngerti nggak nikah itu apa. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran kan nikah itu termasuk misaqon walido kan, ikatan yang kokoh gitu kan, sampai diibaratkan dalam ayat yang lain itu seperti perjanjian yang ikatan yang dibangun oleh para nabi dan rasul. Gitu. Jadi sakralnya kan nikah. Jadi yang terpenting itu kita ngerti apa sih gitu. Kalau sekedar ingin kan udah nikah sudah, saya tanya mau nikah lagi. Kan pasti orang kan gitulah. Tapi saya bukan kampanye poligami. Saya diprotes sama ibu-ibu. Betul. Masalah. Enggak, tapi kalau sekedar pengen ya kan itu. Iya, paham. Jadi Ustaz, coba saya ini kan kalau misalkan bagusnya ditahan dulu gitu Ustaz. Kalau misalkan belum mampu nih secara batini atau sebetulnya kan Rasul juga sudah ngasih opsi kan. Gitu kan. Apabila kamu tidak mampu, artinya berarti kan kenapa ada opsi itu? Berarti kan ba'ah di situ juga bukan hanya sekedar ingin. Kata Rasul saum. Betul. Saum kamu kan gitu. Jangan sekedar ingin gitu kan. Enggak pakai perhitungan, asal giroh siap. Ternyata itu kan itu di situ banyak ranjau gitu. Maksudnya dalam artian yang tidak siap itu kan jadi dalam malapetaka, yang harusnya menjadi sakinah mawaddah warahmah ya akhirnya jadi ranjau. Betul. Sakinah jadi saya jeung aki-aki ngeunah. Mawaddah dan siap. Siap. Jadi ya itu. Luar biasa sekali ya, maksudnya sangat enjoy sekali Ustaz penyampaiannya, sangat ya karena kita majelis mikir. Justru saya juga mikir ini gimana jawabannya gitu kan. Oke Ustaz, tadi berkaitan dengan kembali ke yang tadi pakaian Ustaz. Karena ini sangat sekali anak muda tuh ada kecenderungan untuk pamer Ustaz. Ya. Biasanya kayak gitu. Nah, ada satu fenomena unik nih Ustaz. Pakaian udah sunnah, udah niqab, bahkan udah luar biasa lah sunnah sekali. Tapi si Ahwat ini dia main TikTok Ustaz. Dia tuh nge-TikTok, joget-joget TikTok, terus kayak matanya tuh pakai yang hitam-hitam gitu Ustaz. Make up gitu. Nah, itu menurut Ustaz sendiri fenomena semacam itu. Enggak, saya nanya dulu, TikTok itu orang mana? Soalnya di kampung saya juga ini banyak gitu TikTok. Ya, saya bingung TikTok itu orang mana gitu kan. Ya maksudnya kalau ini saya silaturahmi lah gitu, jadi donatur pesantren. Bagaimana misalkan kan gitu. Siap. Itu yang
yang harus juga kita jadi tugas bersama sih, bukan tugas. Media itu kan alat ya. Sebetulnya kalau saya sederhana aja kayak pisau gitu kan. Pisau itu kan bisa manfaatnya besar. Itu kalau nggak ada pisau, Akang misalkan dihadiahin semangka sama saya, mau digerogotin, tetap dipotong. Itu kan manfaat kan, manfaat. Kemudian ibu-ibu di dapur atau misalkan itu kan manfaat. Gitu. Tapi juga banyak kriminal kita di berita misalkan pembunuhan, alat buktinya misalnya pisau, itu kan jadi masalah. Nah, kalau saya bukan mengkritisi itu TikTok tuh haram atau enggak sih, itu kan media kalau saya, media. Jadi apapun, karena saya juga lihat di satu sisi ada juga orang TikTok sampai cekuran, yang lebih inilah, orang TikTok bisa apa segala macam, ya walaupun nggak tahu lah kita ya. Tapi itu kan media. Tapi kalau misalnya persoalannya adalah misalnya yang niqab atau misalnya ini main TikToknya kemudian joget-joget gitu loh. Nah, wallahu a'lam bishawab kan itu kan kita juga, aduh subhanallah gitu ya. Itu kan kalau saya sedikit gitu agak-agak ya bukan hujatan lah, kita juga harus yang namanya bijak dan adil gitu kan, dalam kalau kita nggak bisa bijak terhadap diri kita apalagi orang lain, kalau kita nggak bisa adil kepada diri kita apalagi orang lain, apalagi berkaitan dengan tadi wanita gitu kan, misalnya yang ini kan jelas, jangankan misalnya sengaja mempertontonkan gitu, orang lewat kan dalam hadis gitu ya, misalkan perempuan jalan kan gitu, terus itu harusnya sunnahnya itu kalau ada misalnya laki-laki di jalan nih, laki-laki itu kan laki-laki di depan, perempuan di belakang, itu ada pesan apa kira-kira? Artinya saking harus dijaga kan gitu. Kalau ini kan kalau di pertontonan seperti itu kan ada unsur sengaja kalau saya gitu. Nah, kalau saya lebih ke sana sih, jadi ya kita harus bijak dan adil aja. Jadi intinya boleh apa enggak ahwat-ahwat niqab TikTokan joget? Nah kalau itu kan joget, berarti ada sudah jelas kan? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh ya. Nah, gitu. Makanya tadi saya di awal ini kan media gitu, mau dipakai apa? Kalau misalnya tadi niqab joget-joget itu kan sudah kayak pisau tadi, kan mau dipakai apa? Gitu. Kalau untuk itu saya kira ya itulah. Nggak boleh lah ya Ustaz ya, maksudnya. Nggak boleh lah. Nggak boleh ya, kita nggak boleh aja. Iya nggak boleh, betul Ustaz, betul. Oke Ustaz, kembali ke gerakan dakwah di anak muda Ustaz. Biasanya ini kan mereka bermajelis Ustaz ya, bergrup lah Ustaz. Nah, ada sedikit fenomena unik Ustaz, di mana bahwa kadang grup ini tuh jadi hal yang eksklusif Ustaz. Jadi kalau misalkan saya ikut majelis Ustaz Irfan. Ya. Nah saya tuh kalau ke yang orang non majelis Ustaz Irfan tuh saya nggak bisa Ustaz, saya nggak mau. Ya. Betul. Nah itu menurut Ustaz sendiri fenomena grup-grupan yang mengeksklusifkan diri itu seperti apa Ustaz? Nah, masalah grup-grupan. Ini kita bahas apa grup-grupan ya? Nah, jadi kalau masalah grup-grupan itu kan dalam Al-Qur'an sudah jelas ya. Dalam surah Ar-Rum ayatnya ya dicarilah di rumah. Jangan lupa lagi ayatnya. Yang jelas di situ ada kutipan ayat minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jadi masalah grup-grupan itu nggak boleh sebenarnya. Ya, apalagi dulu ada yang namanya di Madinah itu Bani Aslam. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW sebagai pemimpin, kemudian ada sebuah hal yang menyenangkan bagi orang mukmin pada saat itu di lingkungan Rasul, pada sahabat. Tapi kan kita tahu dalam sejarah kan ada kelompok-kelompok tuh ya, terus ada yang Bani Aslam itu hidup, kalau bahasa kita ya, hidup Bani Aslam gitu. Kata Rasul, ya gitu. Ya kalau sekarang ya saya jelaskan seperti itu. Siap. Hidup Bani Aslam gitu. Kata Rasul, jangan Bani Aslam, kalau mau hidup Islam. Gitu kan, artinya ada pesan di situ yang nggak boleh gitu kalau masalah grup-grupan seperti itu. Tapi juga mereka mungkin di satu sisi yang lain gitu kan, mempertahankan juga memang ada argumennya masing-masing gitu. Ya begitu. Jadi memang ada maksud, tapi sebenarnya nggak boleh start grup-grup. Nggak boleh, karena itu tetap nanti akan. Rasul saja kan Ojol itu kan nggak bilang itu disatuin kan, yang dua jadi satu, masa yang satu jadi dua, jadi banyak kan gitu.
Bisa. Biasa ya. Oke, Ustaz, masalahnya gini, budaya grup-grupan ini tuh, Ustaz, jadi ada orang yang termarginalkan dengan grup-grupan ini, Ustaz. Jadi kayak merasa, duh, aku kotor dan aku tidak lebih baik daripada dirimu yang masuk majelis A gitu, Ustaz. Nah, itu sendiri apakah ada peran salah dari si grup-grupan ini atau memang orang yang anggap salahnya yang salah, Ustaz, gitu? Salah apa dosa? Salah dulu, Ustaz. Salah. Berat ya kalau dosa. Berat, kalau dosa berat. Oke. Salah dulu. Jadi itu kan kalau kita lihat itu kan adalah dampak ya. Kalau saya melihat itu dampak. Itu kan partikel-partikel kecil lah. Ya, gesekan-gesekan itu partikel-partikel dari apa? Dari pemahaman yang tidak universal, tidak general. Itu general itu apa ya? Umum. Saya takut salah kan. Jadi tidak secara utuh gitu. Karena tak tahu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, harus seluruh dong. Itu memahami. Itu mungkin salah satunya dari dampak pemahaman yang tidak menyeluruh. Begitu. Sehingga itu menjadi sekte-sekte, kelompok-kelompok, geng-gengan gitu. Terus yang orang-orang yang merasa kayak dia kotor sendiri, Ustaz, gitu, kayak merasa kotor gitu dan mau masuk majelis A tuh karena orang-orang ininya sudah kayak ada tembok suci gitu, Ustaz. Jadi kayak mau masuk tuh kayak agak susah gitu, Ustaz. Ya itu tadi, itu kan dampak. Jadi si orang ini juga terkena dampak yang tadi, yang blok-blokan. Gitu. Yang blok-blokannya ini pun juga tidak sepenuhnya memahami secara general tadi, gitu, terhadap konsep Islam yang secara keseluruhan itu seperti itu. Begitu. Bener-bener, Ustaz. Jadi saya kalau boleh nih, Ustaz, minta statement jelas. Harus nggak berubah nih orang-orang yang grup-grupan biar orang-orang yang merasa termarginalkan tuh kayak mereka mau ikut juga gitu dan mereka tidak merasa kotor sendiri gitu, Ustaz. Saya kira kalau melihat Islam itu sendiri yang kita sering dengar Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu istilahnya, saya kira perlu ya ada sesuatu yang dirubah secara total gitu, baik untuk yang grup-grupan ataupun yang tadinya ada gini kan, meniat nih gak grup-grupan ini sana jangan grup-grupan, mendingan masuk grup ya sama aja gitu kan, ini kamu jangan grup kan ada gitu kan, kita juga fenomena nggak sulit kan hari ini gitu kan, jangan grup-grupan kamu gitu, agama itu universal dan sebagainya, makanya masuk ke sini sama aja kan gitu, ngeluarin masuk saku satu, ngeluarin ke dompet saku yang satu, jadi nggak ada ini, jadi makanya itu tadi, itu adalah partikel-partikel yang kemudian harus dikembalikan. Makanya kan dalam Al-Quran yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, gitu kan? Jadi mengeluarkan orang itu bukan dari kelompok satu ke kelompok yang lain, tapi dalam kegelapan. Ilustrasi kegelapan itu luar biasa kan, gitu kan? Kegelapan yang secara lokal, secara interlokal, gitu, secara nasional, betul. Internasional, kan gitu. Jadi frame-nya ke sana dulu, bisa nggak kita ke sana? Kalau misalnya untuk diarahkan ke sana pun kita masih tetap grup-grupan, ya gimana itu ayatnya kok gitu kan? Memang ayatnya memang menjelaskan minaz zulumat. Gitu. Jadi kita harus memahami kegelapan di situ apa sih maksudnya? Oke, Ustaz. Terkait juga masalahnya karena gini, Ustaz. Ini berhubungan dengan fanatisme terhadap satu sosok Ustaz. Luar biasa kan, Ustaz. Kayak misalkan Ustaz Ana paling sunnah, Ustaz Antum bidah. Coba maaf ya, Ustaz. Contoh. Itu menurut Ustaz sendiri fenomena pemuda-pemuda yang sudah mulai idolizing gitu, mengidolakan Ustaz dan sampai bertaklid buta, itu seperti apa, Ustaz? Ya kita harus tanya dulu ke mereka kenapa mereka bisa seperti itu. Ya, karena kita juga nggak bisa. Kenapa kamu kayak gini? Mungkin dia menemukan satu, gitu kan, sisi sesuatu yang wow, gitu kan, pada sosok tersebut. Walaupun tetap nantinya kita nggak boleh dong, gitu. Wah, pokoknya mereka salah benar sama ikut, nggak bisa dong, gitu kan, karena ada beberapa lah. Ada beberapa, nggak semua, ada beberapa yang kayak gitu, sehingga tidak Islam sangat tidak bolehkan itu, gitu, sangat kan? Tidak membolehkan, sangat tidak membolehkan itu. Jadi fanatisme terhadap satu sosok Ustadz itu nggak boleh, nggak boleh. Saya pernah mengkaji ya dalam ta'lim justru tidak disebut ahli ilmu kalau belum gitu kan mengkaji sebanyak 1000 kali. Berarti kalau kita temanya 1000 kali, berarti tema gurunya pun yang 1000. Artinya apa? Di situ pesannya adalah ya nggak boleh dong, gitu.
Mempanas satu, oh ini nggak boleh. Tetap kita harus balance. Betul, seimbang, objektif. Betul. Terus juga terkait ini Ustad, labeling Ustad nih, ini luar biasa Ustad. Masyarakat kan kadang, Ustad anu gitu Ustad. Nah, saya pernah dengar salah satu informasi Ustad nih, ini saya tabayun aja nih, Ustad nih, saya kan bukan Ustad, jadi saya nggak tahu, saya kan tabayun. Apakah untuk menggapai jabatan Ustad nih, anggap saya jabatan atau apalah gitu Ustad ya, maksudnya kayak sarjana, kayak status sosial, status lah ya. Nah, status. saya pernah dengar Ustad gini, katanya kalau mau jadi Ustad tuh harus bisa bahasa Arab dan bisa baca kitab Ustad. Setelah itu bisalah klaim sah Ustad. Apakah seperti itu Ustad? Kalau gitu saya ngundurin diri aja. Berat juga ya gitu kan. Gitu, Oke, bahasa Arab. Saya kalau dia ngobrol sama orang Arab juga belum tentu bisa gitu kan, karena betul. Bahasa Arab itu kan ada ada khos dan sebagainya gitu. Saya kira enggak seperti itulah. Luar biasa Ustaz ya jawabannya. Masya Allah sekali. Jadi sebagai pemuda tuh jangan juga kayak tadi ya klaim Ustaznya itu jadi nggak gitu juga kan Ustaz, nggak bisa kayak misalkan harus bahasa Arab, harus kita nggak ada, sebenarnya nggak ada. Bahkan kalau seperti itu kan artinya gini, itu kembali juga nanti ke pemahaman kayak dakwah, gitu kan? Emang bagian Ustaz. Nah, coba, itu kan juga jadi masalah kan? Padahal dakwah itu adalah, gitu kan? Kita baca di Al-Quran, di hadis juga itu kan kewajiban individu manusia, gitu. Nah, itu juga nggak bisa ini kan? Udah emang bagian Ustaz gitu kan? Aduh, kalau begitu jadi bebannya lumayan kan? Lumayan. Berat lah. Luar biasa Ustaz. Kita capek nggak? Ya, lumayan. Minum dulu atau oh iya airnya. Saya juga minum kopi Ustaz, saya kebetulan. Disponsori oleh dua, nggak ada ini nggak ada. Belum. Nanti insya Allah ada ya. Insya Allah. Ini bacaan 26. Masih ada waktu Ustaz. Mau nggak? Santai. Tapi nyambil Ustaz ya, boleh nyambil sambil Ustaz minum, sambil saya nanya lagi Ustaz. Terkait fenomena pemuda dan hijrah ini selalu jadi hal yang senang gitu Ustaz untuk diperbincangkan dengan metode-metode penyebaran sunnah-sunnah secara moderat gitu, secara modern Ustaz. Nah, ada gini Ustaz, ini lucu banget Ustaz. Kan sekarang tuh banyak gerakan tuh panahan dan berkuda Ustaz. Masya Allah sekali kan gerakan sunnah gitu Ustaz, olahraga sunnah yang dicontohkan Nabi. Ada gini Ustaz loh. Panahan tuh kan mahal Ustaz. Oke. Panahan tuh ada sekitar 300 sampai 1 juta ya, tergantung merek lah Ustaz ya. Nah, ada tuh kayak, iya aku pengen nyunah tapi pengen panahan tapi nggak punya uang, akhirnya kayak membuat dirinya menderita dengan tidak jajan gitu Ustaz. Oke, kasbon. Ngutang untuk beli panahan. Itu menurut Ustaz sendiri bagus apa enggak sih kayak gitu tuh? Niatnya sih bagus, cuman nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Jadi adinu yusrun kata Rasul. Agama itu mudah, tapi juga bukan untuk dimudah-mudahkan. Kan? Bukan. Mudah tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Kadang ada sisi sulit, kadang sisi mudah, itu tergantung. Tapi untuk masalah tadi panahan, kalau kayak seperti itu juga saya kira terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan tuh, ya intinya kan Rasul berpesan seperti itu supaya orang mukmin itu kan sehat. Kalau saya nangkapnya gitu, substansinya gitu. Walaupun memang ada nilai plus lah, orang yang misalnya berpanah, berkuda, memang itu kan ada hadisnya. Kita tidak mengomentari hadis itu, tapi sikap kita dalam memahami hadis itu. Betul. Bukan, kalau kita kan nggak ada ranah untuk mengomentari hadis itu. Hadis itu sudah sahih, memang seperti itu begitu. Cuma sikap kita seperti apa? Sholat aja kan, sholat nih. Aduh, saya itu kan wajib kan, sambil berdiri. Aduh, tiba-tiba encok kumat. Apakah dipaksakan? Enggak. Di situ kan ada nyusun. Kita merasakan bahwa agama itu mudah. Itu yang wajib loh. Bagi yang sunnah. Betul. Jadi ya kita nggak usah sampai ngerengek-rengek kalau minta ke orang tua ya pengen beli panahan gitu. Sampai kan ke demo gitu. Spanduk gitu kan. Turunkan harga panah, nggak usah. Buat apa kan dia juga usaha gitu. Memang standarnya segitu harganya gitu. Betul. Oke Ustaz. Menarik. Ini Ustaz, ngomongin juga tentang pergerakan dakwah pemuda itu tidak lepas dari pergerakan dakwah para pemuda di kampus Ustaz. Di kampus nih ajang pergolakan idealisme yang luar biasa Ustaz. Banyak
idealisme-idealisme yang agak dalam tanda kutip ngaco tadi yang masuk lewat kampus, khususnya misalkan paham-paham yang memang tidak percaya tentang Tuhan atau tidak percaya tentang agama dan sebagainya. Nah, menurut Ustadz sendiri, apakah peran lembaga dakwah kampus itu juga harus untuk mereka-mereka yang merasa idealismenya terganggu atau seperti apa gitu, Ustaz? Untuk si peran dari lembaga dakwah kampusnya, Ustaz, ada tanggung jawab nggak dari lembaga dakwah kampus itu sendiri? Tanggung jawab dalam hal? Misalkan nih ada ini kan akidah urusannya, urusan akidah. Nah, ada misalkan pendakwahan terkait akidah itu sendiri ke orang-orang tersebut. Gitu. Ada tanggung jawab nggak dari orang yang dakwah kampus itu? Harusnya. Ya harusnya ada tanggung jawab dong. Gitu. Itu kan saya kira cara guys. Lembaga dakwah karena kebetulan dia di kampus. Jadi kita kembali juga tadi. Jadi karena di kampus dia dakwahnya di kampus sehingga disebut lembaga dakwah kampus. Kalau di pasar mungkin lembaga dakwah pasar kan gitu ya. Jadi tetap gitu. Jadi saya kira jangan mengerdilkan istilah dakwah. Ya. Karena dakwah itu cakupannya luas. Ya, tadi saya sebutkan dakwah itu harus endingnya itu ya yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Gitu kan, kegelapan. Jangan kemudian jadi di sekte-sekte gitu. Apalagi jadi itu kan skup kampus ya kampus, skup ikan beda lagi gitu. Jadi memang ada tanggung jawab dari ya anggaplah grup kampus ini untuk mendakwahi orang-orang tersebut gitu. Orang-orang yang dia kayak sampai ke berpaham-paham agama gitu. Ya, ada tanggung jawab. Ya harus. Semua sekira bukan hanya itu, ada tanggung jawab untuk itu. Itu ada yang bunyi. Luar biasa. Saya kayak itu lama. Siap. Oh, jadi memang ada seharusnya sih ada tanggung jawab. Seharusnya sih ada tanggung jawab. Tapi bagaimana tuh? Kan harusnya saya anggaplah saya sebagai kaum yang merasa teredukasi di kampus gitu, Ustaz. Tapi kajiannya tuh nggak ngomongin itu, Ustaz. Ngomongnya tentang cinta, kembali tadi yang tadi. Bucin, kajian bucin gitu, Ustaz. Nah, menurut Ustaz sendiri ya, salah nggak sih orang-orangnya? Ya, anggaplah kalau anak-anak SMA tadi kata Ustaz dulu dibahas bahwa ini mungkin fenomena di Indonesia ada masalah dengan percintaan lah, anggap kayak gitu. Banyak zina lah, anggap kayak gitu, Ustaz. Makanya ada gerakan perbucinan ini, Ustaz. Gerakan dakwah bucin. Masya Allah, gerakan dakwah bucin, oke. Dakwah bucin. Nah, menurut Ustaz sendiri ya ini dalam memaknai yang di kampus, masalahnya ini teredukasi, Ustaz. Orang-orang kampus itu kan mereka banyak kajian literasi lah, Ustaz, kayak gitu. Dia anggaplah saya bukan untuk maksud mengkerdilkan orang yang non kampus, Ustaz, tapi kan seenggaknya ada proses di sana gitu. Di sana memang disediakan waktu untuk berpikir, Ustaz, gitu. Tapi masalahnya kalau kajiannya cinta melulu, Ustaz ya. Itu menurut Ustaz kayak gimana tuh? Ya, itu kan tadi berawal kita flashback ke belakang tadi gitu kan. Itu kan awalnya Ustadz atau yang menerangkan itu kan itu sebuah metode gitu kan. Awalnya untuk bagaimana menyampaikan supaya tidak terjadi bla 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 gitu kan. Tapi jangan kemudian itu terus gitu ya. Enggak gitu kan. Kayak gitu. Jadi minadz dzulumat ila nurnya sampai enggak kalau misalnya tadi tema itu saya kira nggak sampai. Jadi memang bukan terkait perkara cinta-cinta juga ya, Ustaz ya? Enggak. Jadi kan ada subtema tema gitu kan dalam Al-Qur'an. Ada rub'ul jinayah, rub'ul munakahat. Itu kan harus juga disampaikan. Dan gitu. Jadi jangan terkesan karena ini milenial ini udahlah ini aja gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Betul. Terus juga terkait ini saya ini agak nyentuh sedikit, Ustaz. Agak nyentuh. Ada satu oknum Ustaz nih yang dia tuh jadi memamerkan karena jamaahnya pemuda, hampir pemuda, Ustaz. Banyak pemuda. Ini satu fenomena yang luar biasa. Saya bukan juga maksud untuk bergibah, insya Allah ini mudah-mudahan jadi pelajaran, Ustaz, untuk kita semua. Ustaz yang gitu jadi endorsement, Ustaz. Ustaz endorse gitu. Jadi kalau misalkan endorse gitu, kayak misalkan udah ikut kajian misalkan jadi yang endorse barang gitu buat si jamaah-jamaah jadi karena tadi taklid, Ustaz. Jadi ya udah dibeli padahal gimana gitu. Menurut Ustaz endorse itu kayak gimana? Ustaz endorse itu seperti apa? Menurut saya gini ya, masalah endorse kan saya nggak ngerti lah, kurang ngerti karena saya juga belum pernah endorse tapi ya saya kira untuk masalah endorse ini itu juga hal yang dari berbagai sisi. Kalau saya itu tetap dari berbagai sisi
apakah itu adalah dijadikan sebuah tujuan dia? Maksudnya tujuan itu, udahlah saya dakwah, Melo Bandung endorse, gitu kan? Saya banyak jamaahnya, betul. saya manfaatkan lah untuk itu kan nggak bisa juga kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Tapi untuk sekedar mengajarkan, kalau bahasa endorse itu kan mungkin udah terikat apa segala macam. Tapi kan untuk mengajarkan contoh bersedekah atau mengajak misalnya orang untuk yuk kita sama-sama mengembangkan saling ini ada produk anu apa yuk supaya umat ya tahu gitu kan, saling membantu, saling ini. Saya kira kalau tujuannya untuk itu nggak masalah. Tapi ada juga yang mungkin kasusnya jadi untuk memperkaya dirinya. Betul. Soalnya kan itu memperkaya dirinya, oh udah saya jual ini segala macam. Nah itu saya kira harus berpikir lah, harus masuk ke majelis zikir dan ditanya. Harusnya segitu. Jadi nanti ya ditanya sih Ustaz endorse itu. Iya, soalnya saya kan bukan Ustaz endorse ya, jadi belum ada endorsean juga. jadi saya juga nggak bisa menjawab. Tapi kalau Ustaz ditawarin endorse, Ustaz mau? Ya tergantung. Aduh, siap, Masya Allah luar biasa Ustaz ya. Sangat ini terakhir banget dan paling terakhir. Menurut Ustaz sendiri, bagi kita nih para pemuda yang baru terbangun giro hijrah, pengen kajian, pengen ngaji lagi gitu Ustaz, yang paling bijak itu Ustaz untuk menyikapi giro tersebut dan movementnya di sosial itu seperti apa Ustaz bagus untuk kita para pemuda? Pertama, kita harus harus kalau nggak namanya ngaji itu harus kayak gelas kosong, gelas kosong. Hanya kita siapkan dulu nih, kita mau taklim. Kita mau ngaji. Prinsip ngaji itu kan canak musaena, ya kan? Buang yang jeleknya, ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Tapi itu juga kadang-kadang ada salah arti. Keluar masjid sendal yang dia jelek dilempar, yang bagus dibawa gitu. Dibawa, bukan gitu juga maksudnya. Nah itu juga yang pertama yang paling ini. Jadi kalau untuk saya seperti itu. Awalnya jadi kita harus seperti gelas kosong. Kemudian juga perbarui juga niat, jadikan niat yang benar gitu ya. Bukan untuk kita membandingkan, bukan kita untuk mendebat gitu kan. Terus juga sama ya, Ustadz yang menyampaikan juga harus kita juga lebih melihat gitu ya. Seperti apa nih audiens. Jangan sampai gini, oh karena trennya ini ya udahlah saya bahas ini, nggak bisa gitu. Yang hak tetap sampaikan yang hak, yang benar sampaikan benar, yang salah sampaikan salah, gitu ya. Jadi karena banyak juga yang gitu ya. Misalkan oh trennya ini supaya laku, supaya viral, gitu kan. Saya bahas di sisi ini gitu. Itu lebih ke sana. Jadi ya masing-masing harus fa'lam annahu lah. La ilaha illallah wastaghfir dan bika. Makanya sudah dalam ayat itu dari surah Muhammad ayat 19 itu kan, setelah kita ngaji wastaghfir dan bika, jangan lupa kita harus istighfar. Artinya itu balance sekali kan gitu. Jangan sampai kita nambah ilmu tapi nambah sombong. Oh iya betul, sombong gitu. Wastaghfir dan bika walil mu'minin wal mu'minat kan dalam ayatnya gitu. Gitu. Jadi itu jangan sampai jangan sampai berat sebelah lah, harus imbang balance antara kita ngaji juga evaluasi muhasabah ngaji, evaluasi muhasabah. Tapi bedakan membandingkan dengan muhasabah. Ilmu itu jangan ilmu bekas, jangan ilmu baru. Jadi saya juga baru belajar gitu. Jadi saya memahami bahwa kita itu harus menyampaikan dari sisi Ustadz ya, menyampaikan sesuatu ilmu itu yang bekas. Berarti nggak maksudnya bekas dipakai maksudnya, bekas diamali. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu yang baru, kita belum amali, diomongin, itu akan juga lain dampaknya. Ilmu baru tuh bisa juga diartikan bid'ah nggak, Ustaz? Ilmu baru ya begitu. Bisa bid'ah ya? Saya jadi ngesang. Oke, luar biasa sekali Ustaz, perbincangan kita yang penuh hikmah ini, Masya Allah. Mudah-mudahan juga Ustaz dikasih kesehatan sama Allah. Amin. Dikasih rezeki yang berkah juga. Amin. Karena udah datang ke majelis mikir gitu. Ya alhamdulillah sekali ini ya ngesang mikir karena alhamdulillah ya. Ya Ustaz, jadi mudah-mudahan juga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi Ustaz di segmen berikutnya, karena banyak sekali Ustaz sebenarnya ini kayak
banyak banget sih Ustaz yang jadi pertanyaan-pertanyaan umum tuh terkait fenomena-fenomena gerakan Islam hari ini tuh, khususnya di kalangan pemuda. Cuman karena ya biar nanti kita segmennya jadi kedua Ustaz, jadi videonya jadi banyak gitu Ustaz ya. Kayak gitu. Terus nanti kalau nanti misalkan kan tadi masalah hijrah, kita kan juga harus paham apa sih hijrah. Nah, sebagai betul Ustaz. Kan? Betul. Tapi nanti segmen Nanti biar itu. Nah, kan ada endorse nanti. Kok bahas endorse ya? Hijrah itu apa? Kan harus disamakan dulu persepsinya. Gitu. Jangan sampai hijrah itu apa, kita nggak ngerti. Kemudian tadi kan bahas masalah taklid dan sebagainya, membahas masalah fenomena ini dan sebagainya. Saya kira itu perlu dakwah juga. Betul. Ini sebagai pemantik sih Ustaz, biar orang-orang muda itu juga mulai kayak tergiroh, bukan cuma hijrah secara benar mulai perbaiki ibadah ke Allah, tapi mulai berpikir juga, karena banyak muslim tuh hari ini yang kadang maaf Ustaz ya, terkerdilkan secara pemikiran. Iya. Ustaz. Banyak banget. Ya, berpikir karena pondasi awal untuk menjadi khairul ummah itu kan di tatanan fikir, berpikir. Banyak kan dalam ayat di qaumi yatafakkarun, di qaumi yatadzakkarun, berpikir. Itu kan step awal dari ayat, sebagian tanda kekuasaan Allah atau ayat Allah itu kan kita harus berpikir. Masya Allah, betul. Jadi berpikir dulu. Insya Allah majelis zikir ini saya doakan juga, semoga berkah manfaat untuk umat. Amin. Dan banyak endorse untuk menunjang dakwah. Betul. Kita kita bahas endorse itu bukan berarti menutup endorse ya Kang Ira. Enggak. Jadi kita ya untuk menunjang dakwah, untuk umat juga. Untuk umat. Jadi, makanya saya tadi jawabnya kan aman ya. Aman. Jadi bagi yang mau endorse juga silakan. Oke, gitu ya. Siap. Thank you Ustadz Irfan udah main ke Siap. Majelis Mikir. Terima kasih. Semoga sekali lagi sehat selalu di kala corona ini. Semoga Ustadz juga selalu terlindungi dari virus-virus di dalam. Amin. Terima kasih banyak juga untuk semua sudah nonton di Majelis Mikir episode kedua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Majelis Mikir episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Matin Muhammad pamit.